bisa tidur alias tenang. Di tengah badai kita bisa tenang. Apa yang buat kita tenang? Kita percaya Tuhan pegang kendali. Kita percaya kita pasti sampai pada janji Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini, biarlah kita ambil waktu untuk dengar firman Tuhan. Kita percaya tiap pagi kita butuh tenaga dari Tuhan untuk kita melangkah, untuk kita jadi kuat, untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa tetap tenang di tengah badai. Di pagi ini masih di momen Prapaskah, 1 bulan sebelum Paskah, kita sedang mengingat bahwa kekuatan yang Yesus punya dalam dirinya sejak Yesus naik ke atas kayu salib dan kemudian dia bangkit hari yang ketiga, kemudian dia menampakkan diri lalu naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Sejak Roh Kudusnya dicurahkan, kekuatan kuasa yang Yesus punya juga diletakkan di dalam diri kita. Di bulan Prapaskah ini kita sedang membahas 1 Yohanes 4 ayat 17, kalimat terakhir, sama seperti dia, sama seperti Yesus. Demikian kita di dunia ini, demikian saudara dan saya yang percaya Yesus punya kekuatan, punya power, punya karakter yang sama seperti Yesus. Di pagi ini kita akan membahas bahwa ada satu kekuatan yang kita percaya Yesus punya dan kita telah memilikinya karena diberikan oleh Yesus, yaitu bisa tenang di tengah badai. Bahwa dalam diri kita ada kekuatan, ada power untuk bisa bahkan tidur di tengah badai. Ingat kisah di mana murid-murid di perahu yang sama bersama Yesus, kemudian di tengah perjalanan ada angin badai. Dan saya percaya ini bukan angin badai yang biasa. Ini angin badai yang besar, yang kencang, sehingga murid-murid cukup gusar, takut, khawatir, dan menuduh bahkan Yesus nggak peduli. Karena di tengah badai itu, kita lihat ayatnya di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat 38, dikatakan seperti ini, pada waktu itu Yesus ada di buritan di sebuah tilam dan tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di tengah badai yang besar Yesus tidur. Kenapa Yesus bisa tidur di tengah badai? Sejak awal kalau kita baca di kitab Markus, Yesus bilang kita akan bertolak ke seberang. Kita pasti sampai ke seberang. Dia percaya Bapaknya pegang kendali, dia percaya perkataan dan janjinya, kita pasti sampai ke seberang. Masalah di tengah jalan ada badai, itu urusan yang lain. Yang jelas kita bisa sampai, pasti sampai ke seberang. Itu yang buat Yesus bisa tidur di tengah badai. Hari ini mungkin ada tantangan, ada masalah, ada hal-hal yang mengejutkan kita. Tiba-tiba ada diagnosa dokter di tubuh kita, tiba-tiba ada masalah di keuangan kita, tiba-tiba ada masalah mungkin di bisnis kita, di rumah tangga kita. Satu hal yang kita percaya, Tuhan punya rencana buat kita, bukan rencana kecelakaan, tapi rencana rancangan yang datangkan hari depan penuh harapan. Kita pasti sampai di janji Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada masalah, ada tantangan, bahkan mungkin itu besar, kita punya kekuatan yang sama seperti Yesus. Bisa tidur alias tenang. Di tengah badai kita bisa tenang. Apa yang buat kita tenang? Kita percaya Tuhan pegang kendali. Kita percaya kita pasti sampai pada janji Tuhan. Alkitab menggambarkan dengan jelas. Petrus setelah pencurahan Roh Kudus, kemudian Petrus melayani, ada momen di mana, ada saat di mana Yakobus ditangkap, dieksekusi hukuman mati oleh Herodes, dan rakyat senang. Kemudian Herodes memerintahkan untuk Petrus ditangkap. Lalu Petrus ditaruh di penjara paling dalam dengan penjagaan yang begitu ketat. Murid-murid berdoa dan murid-murid kemudian meminta kepada Tuhan untuk Petrus bisa dibebaskan. Dan Tuhan menjawab doa mereka dengan mengutus malaikat untuk membebaskan Petrus. Petrus sedang menunggu eksekusi hukuman mati. Ini badai, ini badai besar ini dalam hidupnya. Hitungan jam dia dieksekusi hukuman mati. Tapi ketika malaikat datang menjumpai Petrus, apa yang terjadi?
Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 12 ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan dia kepada orang banyak, Petrus tidur di antara kedua orang prajurit, dibelenggu dengan 2 rantai, sedang para pengawal di muka pintu menjaga penjara itu. Di tengah badai hidupnya Petrus tidur, pada Petrus yang sebelumnya panikan, muda yang membangunkan Yesus di tengah badai itu mungkin Petrus, tapi setelah pencurahan Roh Kudus ada DNA yang sama yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya Yesus, yaitu memiliki kemampuan untuk bisa tidur di tengah badai atau untuk bisa tenang di tengah masalah. Kenapa bisa tenang di tengah masalah? Percaya bahwa yang pegang kendali adalah Tuhan, percaya bahwa janji Tuhan pasti terjadi, percaya bahwa apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya pasti digenapi. Saudara dan saya, mungkin hari ini ada badai, ada tantangan, ada masalah di hidupmu. Saya percaya kekuatan untuk engkau bisa tenang, tidur di tengah badai sudah Tuhan letakkan dalam dirimu. Waktu Yesus tidur di tengah badai, Yesus bangun dan Yesus menghardik badai itu, badainya jadi tenang. Waktu Petrus bisa tidur, Tuhan bisa mengutus malaikatnya sehingga Petrus dibebaskan secara ajaib. Waktu kita bisa tenang, kita bisa beriman. Waktu kita bisa beriman, kita bisa memperoleh atau mengambil dengan iman apa yang Tuhan Yesus sudah bayar buat kita di atas kayu salib. Kita bisa mengalaminya, menerimanya karena iman. Makanya Alkitab berkata dalam Mazmur 127 ayat 2, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu, kalau gitu saya nggak usah ngapa-ngapain Pak Pendeta, saya tidur aja. No, tidur di sini konteks kita hari ini adalah ketika kita bisa rest, istirahat, bisa tenang, bisa percaya. Di dalam dirimu ada kemampuan, ada kekuatan untuk percaya. Walau mungkin ada masalah yang besar, ada tantangan yang besar, tapi kita orang-orang yang telah diberi kemampuan untuk percaya bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberkati. Pagi ini kita belajar di momen Prapaskah, bulan Prapaskah, bahwa sama seperti Tuhan bisa tidur di tengah badai, demikian kita bisa tenang di tengah masalah. Sama seperti Tuhan Yesus bisa percaya Bapaknya pegang kendali, demikian kita hari ini di dunia ini, di tengah masalah tantangan, percaya Tuhan pegang kendali. Dan waktu kita bisa tidur, jawaban doa. Waktu kita bisa percaya, jawaban doa disiapkan untuk kita lihat jadi nyata di hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan pagi ini meneguhkan, menguatkan, menyemangati setiap kita. Mari kita doa, kita bersyukur. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan, buat firman-Mu yang kami dengar di pagi ini. Kami percaya setiap kami diingatkan kembali bahwa dalam diri kami ada kekuatan yang Tuhan sudah letakkan, Tuhan sudah taruh. Hamba doa setiap pribadi Tuhan yang dengar Morning with the Word pagi ini, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak seorang pun Tuhan lewatkan, setiap pribadi Tuhan lawat, Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Jika saya bisa tenang, saya percaya kekuatannya bukan dari dalam diri saya sendiri, tapi Tuhan sudah letakkan di dalam diri saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan saya rindu membaca apa yang jadi responmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu, di status WhatsAppmu, biar lewat apa yang kamu share, bagikan banyak orang ikut diberkati Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you